Dan halo Mas Hafiz. Krisna. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi perbincangan kita. Mas Hafiz, berbicara terkait banjir yang terjadi di daerah Cilamaya Karawang, tentu saja tidak hanya dipicu karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Mungkin ada penyebab lainnya, Kang? Pertama, di musim kemarau kurang lebih bulan November sampai Januari awal, kami bersama Satgas melakukan pengerukan sungai Cilamaya, di mana titik-titik yang musim hujan selalu banjir. Pertama di wilayah Barahan, terus kemudian di belakang perumahan yang kalau seandainya menggunakan drone itu ya semuanya kena, terus di wilayah Cipancu. Nah, memang karena waktunya sangat sempit, kami sudah melakukan atau tim Satgas melakukan proses pengerukan karena memang dangkal sekali ya, Sungai Cilamaya dangkal. Terus kemudian terkait masalah tanggul yang rendah, karena mau bagaimanapun di wilayah hilir ini tanggul sungai terlalu rendah, sehingga mengakibatkan ketika luapan air karena tadi intensitas hujan dari hulu ya. Hulu itu maksudnya di Purwakarta. Ketika di wilayah Purwakartanya hujan lebat, air akan besar dan implikasinya di hilir. Gitu. Oke. Dari beberapa desa yang terdampak banjir, untuk saat ini daerah mana yang masih terasa? Yang belum surut mungkin? Kalau untuk di wilayah Cilamaya, kami bersyukur sekarang sudah surut, berarti persiapan recovery. Dan selain itu, memang drainase yang ada di wilayah Karawang juga relatif kurang baik, sehingga mungkin ke depan pemerintah daerah Kabupaten Karawang agar lebih mempersiapkan drainase sehingga proses air ini lebih cepat mengalir ke hilir ya. Terus yang kedua, memang BWS, kami memang sampai sekarang mendorong pihak BWS dalam rangka untuk Sungai Cilamaya, baik proses betonisasi di pinggirnya sehingga tinggi wilayah penurapannya maupun proses pengerukan, sehingga kita sudah tidak ada bahasa lagi musim hujan Sungai Cilamaya banjir, musim kemarau limbah terus ya bau menyengat. Begitu, baik, Kang Muslim Hafiz ini berbicara tentang edukasi bagi ya. Tentunya adakah dari Pordas ini untuk mengedukasi kepada masyarakat atau mengajak masyarakat untuk menjaga sungai agar lebih bersih lagi tentunya, Kang? Seperti apa yang sudah dilakukan mengenai sosialisasi edukasi kepada masyarakat setempat? Tentunya yang berada di kawasan-kawasan Sungai Cilamaya ini seperti apa, Kang? Pordas kebetulan bagian daripada Satgas, satuan tugas yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat melalui keputusan Gubernur nomor 614 Gubernur Jawa Barat. Kami diikut sertakan sebagai supporting system, baik sebagai patroli yang ngecek dan mendeteksi persoalan-persoalan sungai, juga ada pendamping. Nah, pendamping ini ditugaskan selain masalah mendampingi teman-teman TNI, juga proses advokasi dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah, menginformasikan lewat desa. Kami juga menginformasikan lewat Minggon ya. Minggon terkait masalah pentingnya menjaga sungai, karena sungai itu adalah dua kosmos antara manusia dengan alam, dan manusia adalah dua kosmos yang bersaudara yang harus kita jaga bersama-sama. Dia, Kang. Nah, sejauh ini apakah masih ada nih perusahaan-perusahaan yang membandel masih membuang sampah-sampah perusahaannya ke sungai? Lantas sanksi apa nantinya yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut, Kang? Kalau misalkan ketahuan membuang sampah atau limbahnya kepada sungai, gimana, Kang?
Kemarin saya mendapatkan informasi yang terakhir karena kami sesuai aturan menginformasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Prima, yang juga Ketua Harian Satgas. Ketua Harian Satgasnya Pak Gubernur. Ketua Harian Satgas tentang perusahaan atau pelaku usaha yang membandel, yang terus-menerus buang limbah ke Sungai Cilamaya. Dan ya kadang ucing-ucingan ketika kami patroli siang atau patroli sore, dia nggak buang. Malam buang. Jadi ya memang jahat, memang penjahat lingkungan. Dan kita terakhir Ibu Prima mengirimkan surat kepada saya menginformasikan bahwa ada salah satu perusahaan di wilayah Sungai Cilamaya yang dibekukan izinnya. Ya harapannya ini adalah merupakan pintu masuk. Jadi PT Prima Iljo di Purwakarta itu dibekukan izin usahanya. Jadi ada total 44 perusahaan di wilayah Sungai Cilamaya. Karawang hanya satu perusahaan ABB, terus Subang ada 4 apa 5, seterusnya Purwakarta. Buang limbah Sungai Cilamaya. Ya baik Kang. Begitu. Nah selain pengerukan nantinya yang akan dilakukan oleh Polres, pengerukan Sungai Cilamaya ini demi mengurangi banjir nantinya untuk harapan kedepannya. Nah kita kan tahu nih Kang, sejauh ini kan sungai ini sudah tercemar ya Kang ya. Lantas ada bau-bau yang menyengat. Sejauh ini untuk memfilterisasi sungai yang tadinya dangkal atau hitam, apakah ada gerakan dari Pordas nih agar kembali membuat sungai itu lebih bersih lagi Kang, selain mengedukasi tidak buang sampah sembarangan? Nantinya perubahan gerakan apa nih Kang? Jadi persoalan Sungai Cilamaya ada dua. Pertama limbah domestik, yang itu pentingnya mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak buang sungai di Sungai Cilamaya, dan yang kedua adalah limbah industri. Dan memang limbah industri ini sangat bandel, bulat ya kan, bandelnya bulat. Dan setiap perusahaan itu, dan kami juga tidak alergi terhadap perusahaan, setiap perusahaan itu ada IPAL biasanya. Instalasi limbahnya itu dibersihkan lewat kimiawi, memang mahal informasinya, terus baru dibuang ke Sungai Cilamaya. Nah, apa yang kami lakukan selama ini, ya pertama Pordas itu adalah merupakan civil society atau NGO, organisasi yang bukan mempunyai hak prerogatif dalam mengambil kebijakan, tapi kami terus-menerus menyuarakan terkait masalah Sungai Cilamaya. Makanya kami menggunakan slogan berbunga. Berbunga itu singkatan bersih, indah, dan berdaya guna. Harapannya Sungai Cilamaya bersih, sebagaimana sedia kala orang bisa bermain, berenang di situ, mancing, dan seterusnya, karena selama ini sudah tidak ada ikan yang mau hidup, enggan untuk hidup bersama di Sungai Cilamaya. Berdaya guna, harapannya bisa berdampak secara ekonomi, bersih, indah. Indah itu Instagramable kan? Banyak juga spot-spot yang mungkin bisa dijadikan sebagai lokasi untuk ya berfotoria ya kan. Bagi kami adalah tadi, karena Sungai Cilamaya adalah bagian daripada kita, saudara kosmos, saudara dengan kita ini. Kalau seandainya lingkungannya jelek, ya kita harusnya marah. Nah, apa yang kita lakukan, ada beberapa yang kami lakukan, yang kami terus-menerus suarakan. Ya, baik menyuarakan ini ke pihak instansi, juga kami menyuarakan tembus ke beberapa NGO di luar negeri, dan kami juga suarakan ke beberapa kawan di luar negeri agar menginformasikan tentang Sungai Cilamaya dan menjadi perhatian yang selama ini luput perhatiannya karena selalu ke Citarum, dan alhamdulillah berkat Pak Gubernur, bagi kami adalah merupakan simbol
support perjuangan beliau. Harapannya Sungai Cilamaya menjadi berbunga, bersih, indah, dan berdaya guna. Ya, kami akan concern terus menerus dalam rangka menjuarakan. Baik Kang, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Jawab singkat saja Kang, adakah pesan, himbauan ataupun yang ingin disampaikan oleh Kang Hafiz sendiri terkait Fordas ini, atau himbauan kepada masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan tentunya? Kami meminta bekerja sama masyarakat yang ada di wilayah Cilamaya, tepatnya di wilayah Sungai, dan masyarakat pada umumnya Cilamaya baik Cilamaya yang ada di wilayah Kabupaten Karawang maupun Subang, yuk bersama-sama dalam rangka menjaga lingkungan untuk menjaga kebersihan, buang sampah jangan sembarangan. Dan yang kedua, kami berharap juga pemerintah juga ikut serta dalam rangka mencari solusi agar banjir bukan menjadi kebiasaan, menjadi budaya, sehingga ke depan sudah tidak ada banjir lagi karena air baik, drainase baik, terus sungai juga bagus, terus penurapan juga bagus, betonisasi juga bagus, sehingga ya Cilamaya ke depan menjadi ya tidak ada istilah tahunan gitu, kegiatan tahunan, jadi nggak perlu lagi ada donasi-donasi kalau nggak ada banjir lagi. Saya pikir itu, semoga berkah di kemudian hari. Ya, dan baik, terima kasih banyak Kang Muslim Hafiz selaku ketua dari Fordas ya, Cilamaya Berbunga Karawang tentunya. Ya, hatur nuhun Akang, sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Salam untuk rekan-rekan di sana tentunya. Terima kasih Kang Hafiz. Terima kasih Mbak Kresna, sukses selalu ya. Amin.